Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar Fikraini dari Pendidikan Matematika Unsyah. Nah, kali ini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra sebagai media pembelajaran dalam topik transformasi untuk rotasi dan dilatasi. Nah, teman-teman semua, selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan ke materi yang pertama, yaitu rotasi. Kita akan menggambar sebuah segitiga ABC dengan titik segitiga sembarang. Nah, caranya teman-teman, kita tekan plus point, kemudian kita tekan titik A di sembarang tempat, titik B, dan kemudian titik C. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian bagaimana sih cara mengubahnya menjadi sebuah segitiga? Nah, kita tinggal tekan tools polygon, teman-teman. Kita klik dari A ke B, dari B ke C, dari C kembali lagi ke A, teman-teman. Nah, kemudian ya, kita akan merotasikan segitiga ini dengan titik pusat D, negatif 1,1. Maka, kita pilih lagi tools point. Nah, letakkan titik pusatnya di sini ya, teman-teman. D, negatif 1,1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan merotasi ini dengan alfa sebesar 45 derajat. Maka kita pilih tools, slider, kita klik di sembarang tempat ya teman-teman. Kalau saya di sini ya. Nah, kita pilih angle dengan alfa sebesar 45 derajat dari 0 sampai 360 derajat dan increment 1. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, selanjutnya teman-teman, kita input nih. Nah, pada input ini kita ketik rotate, buka kurung. Nah, tadi kan kita ingin merotasi ya, rotasi segitiga yang pertama. Artinya triangle 1 ya, singkatannya itu T1, triangle 1 terhadap titik pusat D dan alfa. Berarti koma alfa, koma D. Nah, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Maka kita bisa lihat ya teman-teman, seperti ini hasil dari bayangan segitiga yang sudah kita rotasikan terhadap pusat D sebesar alfa 45 derajat. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa ubah warna segitiga ini ya, seperti ini. Pilih kita mau warna biru saja. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kan alfa 45 derajat. Bagaimana kalau alfanya 90 derajat? Nah, maka alfa ini tinggal kita geser sejauh alfa yang kita inginkan. Nah, 90 derajat ya. Maka di sini. Nah, segitiga bayangannya sini teman-teman. A-aksennya dari 2,2 terhadap alfa 90 derajat terhadap pusat D menjadi negatif 2,4. B-aksennya menjadi min 1,5 dan C-aksennya menjadi negatif 4,7 ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ya. Ini kan alfa 90 derajat. Bagaimana kalau kita ingin melihat perputaran segitiga bayangan ini terhadap pusat D dan terhadap alfa yang semakin membesar ya teman-teman? Kita akan lihat nih teman-teman. Nah, caranya kita klik kanan dulu pada segitiga bayangan ini. Kemudian kita pilih show trace. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pilih pada alfa ini, klik kanan dan aktifkan animation-nya. Nah, maka teman-teman bisa kita lihat bahwa segitiga bayangan ini akan memutari titik pusat D teman-teman sejauh dan sebesar alfa yang semakin membesar. Nah, kalau alfanya semakin mengecil ya teman-teman, maka segitiganya juga akan semakin memutar berbalik arah ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Maka kalau titik pusatnya 0,0, maka nantinya segitiga ini akan memutari titik pusat 0,0 sebesar alfa juga ya teman-teman. Nah, kalau ini kan kita pakai titik pusatnya D negatif 1,1, maka segitiganya itu memutari titik pusat negatif 1,1. Nah, seperti itu teman-teman. Maka sekarang kita sudah mengetahui bagaimana
Kalau suatu bangun datar itu kita rotasikan dengan alfa sebesar yang kita inginkan dan dengan titik pusat A, B ya teman-teman. Nah, seperti itu. Menarik bukan? Baik, selanjutnya ke yang kedua ya, yaitu materi dilatasi. Untuk dilatasi ya, kita langkah pertamanya akan menggambar bangun datar lagi teman-teman. Caranya, klik tools polygon dan letakkan pada titik-titik yang ingin teman-teman buat jadi bangun datar. Nah, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kembali lagi ke A nih teman-teman. Nah, bangun datar ini ya teman-teman, persegi ABCD ini akan didilatasi dengan pusat 1,1 teman-teman. Maka klik lagi tools point, letakkan pada 1,1. Nah, kemudian teman-teman didilatasi dengan faktor skala 2 teman-teman. Maka ya, kita untuk dilatasinya, kita tekan slider teman-teman. Tekan lagi di sembarang tempat yang ingin teman-teman. Misalnya saya ingin di sini teman-teman. Slidernya ubah namanya menjadi nama yang teman-teman inginkan. Kalau saya ingin namanya bunga teman-teman ya. Bunga. Nah, untuk pengaturan lainnya teman-teman, biarkan saja seperti ini, jangan diubah. Lalu tekan OK. Nah, teman-teman, selanjutnya ya, kita masukkan ke input. Nah, untuk inputnya ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih, nama bangun datar ini apa. Nah, cara mengetahuinya, itu tekan klik kanan pada bangun datarnya. Klik kanan, setting, maka tampak nih teman-teman, bahwa nama bangun datarnya itu Q1 teman-teman. Nah, Q1 maka tekan pada inputnya, ketik delete. Nah, delete ini artinya dilatasi teman-teman. Kemudian buka kurung, masukkan nama bangun datarnya tadi teman-teman. Namanya Q1, didilatasi terhadap skala 1 dan nama skalanya tadi slider bunga. Maka Q1, bunga, dengan titik pusat E teman-teman. Maka inputnya E. Nah, selanjutnya langsung saja nih, kita tekan enter. Nah, makanya teman-teman, sebenarnya ini sudah ada ya bangunnya teman-teman. A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Cuman karena dilatasinya skalanya 1, maka bangun yang terbantu itu sama seperti bangun semula teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan dilatasi 2 teman-teman? Maka tinggal kita geser nih, bunga ini kita geser ke kanan sejauh 2 teman-teman. 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, maka didapat ya, titik A aksennya itu teman-teman adalah 5,3, B aksennya 9,3, C aksennya 9,7, dan D aksen 5,7 teman-teman. Nah, benar ya, 5,7 di aksen. Nah, kemudian biar menarik nih teman-teman, kita ubah dulu lagi gambar persegi yang bayangan ini. Caranya, setting, ubah warna, saya maunya warna pink aja teman-teman. Tekan silang. Nah, terbantu seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk melihat lagi nih, bagaimana jika faktor skala dilatasinya semakin diperbesar terus-menerus, dan jika semakin diperkecil terus-menerus ya teman-teman. Maka caranya sama seperti rotasi tadi. Tinggal klik kanan pada bangun bayangan, pilih show trace, aktifkan, kemudian klik kanan pada slider bunga, pilih animation, aktifkan teman-teman. Maka ya teman-teman, akan tampak nih, bangun datarnya akan semakin membesar seiring dengan skalanya yang semakin membesar nih. Nah, kemudian bangunnya akan semakin mengecil mendekati titik pusat E, jika skalanya itu semakin mengecil juga teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan jika skalanya negatif teman-teman, maka kalau kurang dari negatif 2 teman-teman skalanya, maka bangunnya juga akan semakin memperbesar. Akan semakin diperbesar teman-teman seperti ini. Ya, semakin mendekati titik pusat, maka bangunnya akan semakin mengecil seiring dengan mengecilnya faktor skala dilatasi teman-teman.
Ya, seperti itu teman-teman. Nah, menarik bukan teman-teman? Baik teman-teman semua, sekian pada video kali ini tutorial mengenai penggunaan GeoGebra untuk transformasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, nantikan video-video selanjutnya teman-teman. Nah, kalau ada yang teman-teman kurang mengerti atau kurang paham, silakan tanyakan langsung di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.